kepada para generasi muda yang suka lupa berkaca atas wajahnya, nonton film The Darkest Hour, di mana Winston Churchill mengatakan, Perdana Menteri Inggris, orang yang tidak mau merubah pikirannya tidak akan pernah melakukan perubahan. Dia juga mengatakan, kegagalan bukan akhir, sukses bukanlah final. Jadi kacalah dirimu, mulailah berubah cara berpikirmu, agar kau punya segala macam mobil mewah seperti di garasiku. Kembali lagi di Hotman Paris Show bersama pengacara-pengacara zaman now. Ada Sunan Kalijaga dan juga Ina Rahman. Oke, balik ke pertanyaan tadi Pak Bos ya. Untuk Mbak Ina, waktu itu kasus yang paling menyedihkan. Itu tadi udah playboy. Sekarang Tadi yang paling itu yang paling membanggakan. Yang paling membanggakan kan tadi ya, Mbak Ina? Atau yang paling menyedihkan? Menarik aja sih. Yang paling menarik Iya. ya. Kalau yang paling menyedihkan gitu. Kayak rasanya tuh nanganin kasus ini kok berat banget ya. atau misalnya kau menangis saat klienmu diantar ke kamar penjara padahal kau yakin dia tidak bersalah, ya kan? Contohnya Itu kayak gimana? Gitu. Kasus sedih itu pas saya dibayar dengan patungan. Patungan. Gimana? Jadi waktu itu ada guru sekolah anak saya Iya. memperjuangkan uang pesangonnya Ya. sama pihak sekolah itu tidak dikasih yang seharusnya sehingga dia datang ke kantor saya. Ada satpam, ada guru-guru, ada apa tuh yang yang ngurus anak di kelas itu, Ya. guru SD. Mereka tidak punya uang tapi mereka sebentar lagi pensiun, sudah 30 tahun bekerja, tapi uang pesangon yang ditawarkan sekolah sangat tidak layak. Kita bela dan begitu bela mereka patungan yang mungkin menurut kita uang itu sangat tidak ada artinya, tapi menurut mereka sangat ada artinya. Dan setelah mereka patungan, mereka bilang, Bu Ina, kita patungan 11 orang cuma dapat segini. Dan mereka kasih saya parsel buah yang saya tahu buat mereka itu sudah sangat, itu luar biasa. Jadi di balik kecemburuan, di balik kedengkian sama pengacara, sebenarnya di satu sisi banyak juga manfaatnya. Ya. Pada saat warga itu berperkara, disitulah dia rasakan, oh saya butuh pengacara. Pada saat anaknya ditangkap OTW narkoba, pasti dia cari pengacara. Tapi kalau pada saat orang lain dia membela, oh ngapain kau membela orang bersalah? Nah begitu loh sama pengacara ya. Jangan sampai nunggu ada kasus dulu baru kau rasakan kami ini. Benar nggak? Betul. Betul. Oke. Nah sekarang aku mau nanya sama Mas Sunan nih Pak Bos. Mas Sunan pernah nggak sih menangani kasus-kasus kontroversial? Misalnya membela pembunuh atau membela teroris atau semacamnya. Pernah nggak menangani kasus-kasus seperti itu? Ada, kalau kasus pembunuhan saya tangani satu yang rame ya, security membunuh warga negara Jepang pada saat itu di apartemen. Jadi Di salah satu apartemen di Jakarta Selatan? iya betul. Oke. Nama apa? Korbannya Yoshimi. Itu pemerkosaan juga kan? Pemerkosaan dan pembunuhan atau pembunuhan aja? Itu hanya murni pembunuhan. Murni pembunuhan Dan ya? di situ saya interview, bertanya dengan si orang yang diduga membunuh ini, bahwa dia itu sebenarnya sebagai security hanya kepingin mengambil laptop sama handphone. Oke. Jadi tidak ada perencanaan atau niatan untuk membunuh, Bang. Atau ketangkap gitu, Nah, ketahuan. Ketahuan sama si Jepang. korban, ya. Terus korban teriak, melakukan perlawanan, dia udah nggak ngerti harus bagaimana, dia bungkem, dia jedotin sampai sehingga meninggal. Nah, saya membelanya pada saat itu bahwa ini bukan satu kasus pembunuhan yang direncanakan, Bang. Ya. Tapi secara tidak langsung spontan lah gitu. Oke, tapi orang-orang pasti melihatnya adalah, oh Mas Sunan ini membela pembunuh seperti Ya. itu kan. Bagaimana tanggapan dari orang-orang terdekat atau keluarga waktu itu? Ya kita jelaskan bahwa yang kita bela itu bukan karena dia membunuh. Yang kita bela adalah haknya satu, ya kedua adalah kebenaran. Kebenaran bahwa orang ini tidak ada niat dari awal untuk merencanakan satu kasus pembunuhan. Karena beda, orang niat berencana untuk melakukan pembunuhan sama yang terjadi karena spontan itu beda. Oh oke. Nah sekarang untuk Mbak Ina dan juga Mas Sunan nih.
profesi pengacara itu kan pasti banyak resikonya ya Pak Bos. Pak Bos pasti juga pernah mengalami. Ya. Ya. Pernah nggak sih mengalami diancam seperti itu atau diteror, ditelepon-teleponin terus atau diteror dalam berbagai cara gitu atau mau dicegat di jalanan, pernah nggak sih kayak gitu? Mungkin dari Mbak Ina dulu. Sering, terutama belakangan ini, alhamdulillah kantor kami masih belum ada saingan banyak lah Bang. Kami lagi kenceng-kencengnya memberantas money game. Kebetulan kantor kami Pemberantas apa? money game. Money game. Money game. Jadi kantor kami ini kebetulan menjadi legal consultantnya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, MLM. Oke. Asosiasi MLM di Indonesia yang hanya diakui di Indonesia, memang hanya satu APLI, dan salah satu tugas saya adalah penasihat task force, dan di situ kita kerjasama dengan Bareskrim, dengan OJK, dengan ada Satgas Waspada Investasi. Nah kita tuh selalu setiap minggu ada pemanggilan ke pelaku-pelaku money game. Wah itu luar biasa, dari mulai ancaman mau ditabrak, mobil mau dibakar, terus bahkan pembunuhan itu kencang. 3 bulan terakhir ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan belum lagi mereka kan backingnya money game itu uangnya sangat kuat sekali dia. Karena mereka juga ada backingnya, sebenarnya money game ini di belakang ini pasti ada satu jaringan yang sangat besar. Bahkan bisa melibatkan jaringan narkoba juga, dan itu luar biasa tekanannya. Tapi saya percaya bahwa selama kita membela kebenaran, yang di atas pasti sama kita. Jadi di balik kegemilapan itu juga penuh resiko. Ya, betul. Gitu toh, ya. Betul. Terus ada lagi pertanyaan saya. Ibu Ina kan mulai agak sedikit langsingnya berubah, kapan mulai? Pak Bos. Enggak, ini kaitannya nanti pertanyaan berikutnya. Oh oke. Oke, coba. Dulu pasnya lebih langsing ya? Iya dulu seperti ini. Dulu. Oke. Selama jadi pengacara, godaan apa yang kau rasakan dari oknum aparat? Godaan untuk bertemu, makan malam, dan sering ya? Itu termasuk ancaman ya? Itu ancaman kesetiaan. Termasuk ancaman tuh ya? Karaoke, makan malam. Terus? Ya iming-iming, udah nanti kasusnya dipermudah kayak gini. Karaoke penyidik ya, nih. Ya banyak. Dari 100% undangan godaan, ada berapa persen yang akhirnya nggak bisa kamu tolak sampai eksekusi? Eksekusi tidak, karena menikah. Oh, termasuk yang jenderal itu? Ya itu. Cuma dia yang bisa goda saya. Itu jenderal polisi? Iya. Iya. Itu yang sekarang? Enggak, sekarang kan udah selesai. Sekarang kan sama artis Pak Bos. Berapa lama sama jenderal polisi itu? 7 tahun. 7 apa? 7 tahun. Jadi itu adalah agar mulus, klien ini agar bebas. Enggak. Kan udah penyidik kan? Bukan, waktu itu karena dia agak bermasalah, biasa lah Bang, sama laki-laki. Kayak Ben aku nggak ngerti. Coba cerita dong. Hah? Jadi dulu tuh dia punya posisi penting lah. Iya udah pasti lah. Terus pokoknya membantu kasus semua lagi deh. Enggak ada kaitan sama kasus, justru nggak ada kaitan sama kasus. Jadi waktu itu saya cuma bawa teman, ngenalin ke dia yang punya kasus nih, teman saya. Oh. Kenalin, terus kan dulu masih begini. Hai gitu. Jadi ya teman saya laki-laki, saya kenalin. Awalnya saya deketnya sama teman saya yang laki-laki yang saya bawa ini. Oke. Oke. Kemudian dia sabotase dan kami menikah, punya anak 1. Oke. Waduh. Oke, tapi kan sekarang udah enggak ya, Udah Mbak enggak. Ina udah enggak. Jadi kalau Ina sudah mengaku, kan pengacara itu kan terkait dengan harta, wanita atau petualangan cinta. Dia udah cerita petualangannya. 3 kali nikah, bahkan oknum aparat pun sengaja dia karaoke. Lu ngaku dong. Gue nggak terima deh kalau lu nggak ngaku. Ya, nanti gue bicara sama istrimu deh bahwa itu hanya pengakuan yang sudah masa lalu, ya masa lalu lah. Ada berapa orang? Saya sampai sekarang saya tidak akan terima kalau bilang tidak, karena aku juga quite ya agak lumayan gitu. Pantang menyerah sebelum dijawab itu Pak Bos saya. Sebelum jujur. Coba adalah Apa ini? ya klien-klien yang akhirnya kan dunia kita ini udah begitu gitu loh. Ada lah Bang, ada. Nah Ada. itu baru adalah Ada. istri dari Sunan di rumah. Pujilah suamimu ini sudah
Hari ini mulai mengaku jujur. Baru bilangnya baru ada. Mungkin besok-besok bilangnya banyak banget. Kalau gitu dengan perkawinan yang sudah sama-sama lama, kamu masih sering berbohong gak ke istri? Bilangnya sidang, tahu-tahu pergi sama awewe sama cewek ke Bali. Aduh. Coba. Terakhir kapan kau lakukan itu? Kan nyengir doang. Hah? Bilangnya sidang di Bandung. Tahu-tahu ada di hotel di Tanah Abang. Coba. Udah deh, bukan rahasia umum lagi tuh pengacara. Enggak di Coba. Tanah Abang juga kali Pak Bos. Ya itu gue mau tanya dia nih, biar aku cari teman sesama pelaku gitu loh. Gimana? Sama pelaku. Ya tahun lalu bang. Tahun lalu. Nyonya sudah tahun lalu suamimu ini Kacau. Pulang berantem lu bang. katanya gue sampai batuk. Kalau gila gimana? Sejak saya berhijrah saya tidak pernah. Saya selalu jujur. Itu sama waktu mulai pakai jilbab itu suami keberapa? ketiga yang sekarang. Oh yang Sekarang. waktu suami pertama kedua masih suka selingkuh. Yang Waktu pertama suami pertama kedua ini kan you bilang baru mulai sekarang inilah. Berarti suami sebelumnya masih suka gimana? Iya. Oh iya, itu dia tuh. Jangan tiru. Buka. Oke deh kalau gitu. Nah sekarang buat Mbak Ina sama Mas Sunan, aku punya artikel, aku minta Mas Sunan dan juga Mbak Ina untuk mengomentari ya. Kita lihat sama-sama yuk, ini artikelnya. Ya jadi kalau untuk kasusnya Bang Fredrik ya, memang betul seorang pengacara bang ya, penasihat hukum itu diatur dalam Undang-Undang Advokat di pasal 16 bahwa seorang advokat ya ketika menjalankan kuasanya Ya. dari klien ya itu mempunyai hak imunitas atau tidak bisa di Kalau beritikat baik. ya betul. Oke. Tidak Kalau bisa. merekayasa sesuatu itikat baik nggak? Ah, Tidak. tidak. Oke. Gitu. Jadi kalau terbukti merekayasa sesuatu maka tidak beritikat baik, maka pasal 16 Tidak berlaku. Jadi Pada tidak dirinya. tidak imun. Ya, Ya. tidak imun. Kalau menurut Mbak Ina gimana sama? Sama menurut saya selama kita benar-benar ya membela klien tidak usahlah merekayasa kasus Ya. harusnya A jadi B jadi C jadi kasus A ya A saja. Ya itu sih kalau saya seperti itu. KPK belum lihat keseriusan Setia Novanto jadi justice kolaborator. Gimana? Mbak Ina? Ya kalau memang mau jadi justice kolaborator ya dia harus membuktikan bahwa memang dia bisa dan tidak ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Jujur, transparan, apa yang dia tahu semua disampaikan dalam proses persidangan. Tapi kalau hanya niat mau menjadi justice kolaborator tapi masih ditutupi, masih tidak ada jujur, masih melindungi seseorang ya. Nah, nggak sekarang bisa. mungkin pertanyaannya yang lebih tepat, kalau sudah justice kolaborator berarti kan mengaku. Ya. Masih perlu nggak pengacara? Gitu loh. Masih perlu nggak membela diri? Gimana Nah. pendapatnya? Justice kolaborator itu kan mengaku bersalah dan mau membocorkan rahasia Kerjasama. lainnya. Ya. Apakah masih perlu berbulan-bulan bersidang? Langsung aja, berhaknya dia mengatakan, saya mengaku bersalah. Nggak usah lah ini semua nih, gitu. Gimana? Ya seperti ini nih. Lalu di KPK, ajukan justice kolaborator Setia Novanto akui salah. Gimana nih maksudnya? Ya, tuh kan. Batas pengakuan salahnya itu kita lihat dulu sebatas apa kan Bang. Kalau Ya. dia mengakui ya saya mengaku bersalah. Tapi dari keterangannya dia harusnya ada yang terlibat 10 orang tapi dia hanya sebutkan 5. Ini kan KPK juga bukan lembaga yang berisi orang-orang bodoh. Itu kan isi orang-orang cerdas yang bisa menelaah satu kasus. Jadi Ya. kalau memang menurut dia masih ada yang disembunyikan, walaupun mengaku 1000 kali iya saya mengaku salah, tapi kalau menurut KPK sebenarnya belum terbuka, ya belum maksimal pengakuan dia, nggak bisa, susah lah Bang. Oke, kalau menurut Mas Sunan gimana? Iya, saya sependapat bahwa namanya justice kolaborator ya. Dia harus terbuka setransparan mungkin. Misalnya di situ memang ada pelakunya dugaannya kejahatan ada 10 orang ya dia harus sebutkan 10 orang itu. Jangan tebang pilih masih ada yang ini masih berkuasa nih jangan disentuh dulu ya itu namanya bukan justice kolaborator gitu. Kalau gitu ada lagi pertanyaan saya. Kalau nabrak tiang listrik, ya, dari segi seorang pengacara, ini kita mau kutip kata-kata pengacara nih. Apakah orang yang duduk di bangku nabrak listrik bisa jidaknya sebesar bakpao gitu loh? Itu apakah omongan pengacara yang bertanggung jawab atau tidak?
Jawabnya susah. Itu saya juga bingung, segede bapak berarti dia beradunya kencang banget gitu ya. Ya kalau sebesar bakpao kan segini. Gimana? Iya bapak segini. As a lawyer, I'm asking you as a lawyer. Apakah itu omongan yang tidak dipersiapkan atau gimana gitu? Bullshit. 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 Bahasa apa sih itu? Bahasa Ngomong kosong. Gue juga tahu enak aja. Kalau menurut Mas Sunan gimana? Ya apa ya? Memang saya susah ini bicara sopan lah ya. sekali ya Bang ini. Sopan mah jadi Batak. Ini komentar pengacara. Kebetulan kan kita dunia pengacara. Gimana menurut kamu? Apakah itu pelajaran bagi sesama pengacara begitu loh? Kalaupun membuat argumen ya, Yang masuk yang akal. kira-kira logis lah. Coba gimana? Iya. Tabrak list, iya kan? Ini bukan Setia Novanto yang kita kritik, bukan. Tapi ini sebagai pengacara nih, coba. Kita kritik statementnya aja. Statementnya Bukan itu dari orang. segi logika, udah kuliah hukum, dokter segala macam gitu loh. Gimana? Ya memang tidak masuk akal ya. Tidak masuk di Tidak masuk akal. akal. Cara bullshit katanya. Terus ada lagi, waktu pemeriksaan BAP di KPK, Iya. si pengacaranya mengatakan tiap 2 menit ngantuk. Ada nggak manusia tiap 2 menit ngantuk? Terus bangunnya kapan gitu loh? Coba gimana? Kalau tiap 2 menit Ya nyampe. itu ada saya itu. Waktu itu kan waktu BAP pertama nggak mau. Ya. Pengacaranya lagi-lagi ngomong dia belum siap untuk di BAP karena tiap 2 menit ngantuk. Jadi kalau tiap 2 menit ngantuk, 2 menit ngantuk lagi terus bangunnya kapan gitu loh? Gimana tuh? Saya hanya bisa tersenyum. Bullshit lagi? Ya, Kalau saya bilang mungkin dia lelah. Coba dong jawab dari analisa pengacara. Dari gimana? analisa pengacara lah maksud saya. Artinya gini loh, dari analisa kenormalan lah. kita itu kan harusnya membuat klien itu malah citranya lebih bagus. Betul. Ya, citra publik sangat menentukan terhadap nasib klien. Ya. Apalagi di tingkat kasasi. Kadang-kadang hakim agung yang itu melihatin. Kalau dia udah yakin dari awal citranya udah jelek, makanya kadang-kadang pengacara yang memperberat hukuman kliennya. Banyak kasus begitu. Betul, Betul. banyak banget. Ya. Ya betul Bang. Jadi gimana Mbak Ina? Kalau dari analisa pengacara? Kalau dari analisa saya banyak sekali menemukan rekan-rekan pengacara yang kadang memposisikan kliennya ini justru menjadi korban. Hukumannya jadi diperberat, jadi dipersulit, itu banyak sekali. Bahkan banyak juga adalah beberapa rekan pengacara yang justru apa ya, mungkin bukan kita bilang cari panggung ya. Yang seharusnya hal itu tidak diumbar, tiba-tiba diumbar. Ya, Yang agendanya agendanya sidang tertutup, ya, jadi dibuka sama dia. Alasannya sudah seizin klien. Cuman walaupun klien kita mengizinkan, tapi kita harus tahu yang pengacara nih kita. Kita yang mengatur klien, bukan klien yang mengatur kita Ya, mau bagaimana. betul. Itu kadang saya ingin sekali teman-teman pengacara itu kita sama-sama saling apa ya, saling introspeksi, kita sama-sama saling jaga ya, terutama kita bisa jaga lisan, jaga statement, apalagi menangani kasus-kasus yang kontroversial, apalagi yang sampai diliput publik gitu kan. Ini klien biar bagaimanapun klien kita katakan klien kita bersalah, tapi tetap kita harus lindungi. Maksudnya jangan tambah dengan statement kita, akhirnya dia malah makin terpuruk. Dalam persiapan pergi haji, uangnya saya kumpulin nabung. Karena yang tahu uang ini putih, abu-abu, atau bahkan hasil-hasil yang gimana kan cuma saya.